Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kandungan Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kaitannya dengan akidah, keyakinan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua tentang hukum-hukum syariat. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kisah-kisah. Dan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu didominasi oleh kisah-kisah para nabi. Dalam hal ini kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dituntut untuk mempelajari kisah-kisah tersebut agar supaya kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka meneguhkan iman kita kepada Allah dan juga sebagai pedoman untuk kehidupan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah pertama yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama. Beliau adalah Abul Bashar, ayah dari seluruh umat manusia. Sehingga kita manusia itu dikenal dengan Bani Adam, yaitu anak keturunannya Adam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dari riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai campuran tanah, dan itu tergambarkan dan tercerminkan kepada anak keturunan yang berbeda-beda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika bentuk jasad dari Nabi Adam alaihissalam sudah jadi, kemudian Allah meniupkan ruh kepada atau di dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam, dan akhirnya beliau hidup. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Hibban, ketika ruh Nabi Adam ditiupkan ke dalam jasadnya dan ruh itu sudah sampai ke bagian kepala, Nabi Adam alaihissalam tiba-tiba bersin dan sontak beliau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang seketika itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yarhamukallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya juga menjelaskan bahwa postur tubuh dari Nabi Adam alaihissalam sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sittuna zira'an, kurang lebih 60 hasta, atau kalau kita konversikan untuk sekarang kira-kira 30 meter tingginya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa postur tubuh umat manusia itu akan mengecil dengan berjalannya waktu hingga saat ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang Nabi Adam alaihissalam yang perlu kita berikan perhatian, yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah menyampaikan rencananya ini kepada para malaikat, dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah ini banyak artinya, di antaranya adalah penduduk bumi itu sendiri. Kemudian para malaikat ketika mendengarkan pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan diciptakan makhluk di muka bumi, maka para malaikat bertanya kepada Allah, merespon pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka ingin mengetahui apa yang menjadi hikmah dan alasan Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah menciptakan manusia. Maka para malaikat berkata, Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah ingin menciptakan makhluk yang bakal merusak
bumi dan juga akan menumpahkan darah. Di sini para ulama ahli tafsir menjelaskan kepada kita alasan kenapa malaikat mengatakan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwa karena sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam dan umat manusia, telah ada makhluk sebelum Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup di bumi ini. Akan tetapi mereka melakukan hal tersebut. Mereka merusak, mereka menumpahkan darah, sehingga ini menjadi landasan para malaikat berargumen seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ada yang mengatakan bahwa karena bumi ini memiliki sifat seperti itu, artinya setiap penduduk bumi selalu seperti itu, akhirnya akan merusak dan akan saling bunuh satu sama lain atau menumpahkan darah. Kemudian juga di sini para ulama menjelaskan apa yang disampaikan oleh para malaikat itu bukan karena ingin menentang Allah, bukan, dan bukan untuk merendahkan umat manusia, bukan, apalagi hasut kepada mereka, bukan, tapi itu benar-benar ingin mengetahui alasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat melanjutkan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bahwa kami para malaikat itu selalu bertasbih kepadamu dan selalu mensucikan dirimu ya Allah. Artinya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan satu pun dari kami untuk mengabdikan dirinya kepadamu ya Allah. Di sini para malaikat ingin berkata kepada Allah, ya Allah, kalau misalnya Engkau menciptakan manusia untuk beribadah, cukup kami malaikat sebagai makhlukmu yang taat kepadamu, yang selalu beribadah kepadamu. Tidak perlu ada makhluk yang bernama manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala merespon apa yang disampaikan oleh para malaikat di dalam ayat yang sama, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Di sini maksudnya ada hikmah di balik itu semuanya. Memang manusia bakal seperti itu sebagaimana yang diperkirakan oleh para malaikat. Mereka akan melakukan kerusakan, pertumpahan darah di muka bumi ini. Akan tetapi ada juga dari mereka yang akan menjadi orang-orang yang saleh, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dialog itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Setelah diciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu-ilmu yang tidak atau yang belum Allah ajarkan kepada para malaikatnya. Dan ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31. Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Para ahli tafsir termasuk Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang diajarkan oleh Allah adalah semua nama-nama makhluk, kemudian fungsinya, pekerjaannya, baik yang besar ataupun yang kecil, semuanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah mengajarkan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala menantang para malaikat. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian para malaikat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan nama-nama makhluk-makhluknya. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba para malaikat, sebutkanlah nama makhluk-makhluk itu kalau kalian benar-benar jujur, kalau kalian benar-benar merasa dalam posisi yang benar. Maka para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahwa maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami ketahui kecuali apa yang Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pelajaran penting untuk kita semuanya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu, bahwa itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menantang para malaikat dalam hal ini untuk membuktikan kepada para malaikat yang mungkin pada saat itu mereka adalah makhluk yang paling unggul di sisi Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam sunnatullahnya, ketika ada makhluk yang mulai merasa unggul dalam kedudukannya, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan perasaan keunggulan tersebut dari diri makhluk itu dengan menciptakan makhluk yang lain yang lebih unggul darinya. Dan itulah sebab diciptakannya Nabi Adam alaihissalam setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam Al-Qur'an. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran untuk kita semuanya, seunggul apapun kita, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, jangan kita sampai merasa kita itu lebih daripada yang lain, supaya kita tetap mendapatkan rahmat dan juga karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.